case you missed it. Data dari Badan Pusat Statistik BPS yang dilansir awal Maret menunjukkan angka pernikahan di Indonesia terus menurun sejak 2021. Selain itu, menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023, status perkawinan kelompok pemuda sekitar 68,29% belum nikah. Apa saja faktor yang menyebabkan tren tersebut dan bagaimana dampak tren tersebut dalam kependudukan Indonesia? Berikut ini perbincangan saya, Utaimi Husin, dengan Siti Khalifah, dosen sosiologi dari Universitas Brawijaya, dan Mary Sri Widianti Kusumaryani, peneliti dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Ibu Mary, apa saja yang menyebabkan tren penurunan pada para pemuda ini? Saya mulai dari definisi pemudanya dulu ya. Karena pemuda di Undang-Undang Kepemudaan itu usianya 16 sampai 30 tahun. Yang menunda pernikahan ini adalah mereka yang berusia di antara 16 sampai 30 tahun. Kalau sebabnya saya bisa katakan dari perkembangan sosial ekonomi sekarang ada pergeseran dan perubahan aspek sosial ekonomi dalam masyarakat. Kita mengenal namanya usia perkawinan pertama. Itu sangat menentukan angka kelahiran. Apa-apa sebabnya? Menurut saya yaitu pertama masalah sosial ekonomi. Tingkat ekonomi kita membaik. Kalau tidak salah sudah masuk ke dalam kelas menengah, sekarang bukan kelas bawah gitu ya. Seiring dengan ekonomi membaik, fasilitas-fasilitas juga semakin tersedia. Sekolah misalnya, kalau dulu lulus SMA menikah, sekarang karena sekolahnya udah banyak, ya mereka mungkin masuk sekolah. Ada lagi masalah kesempatan kerja. Ini jadi membuat perempuan jadi menunda perkawinan juga kan. Ada lagi keberhasilan KIE-nya, BKKBN juga. BKKBN itu punya program untuk remaja namanya generasi berencana. Isinya advokasi, penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya perkawinan di usia yang matang. Genre ini menyasar mulai dari SMA, mahasiswa. Itu sangat kental isinya dengan penundaan usia kawin pertama. Karena pergeseran norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera yang didengung-dengungkan BKKBN itu juga mempengaruhi juga. Dan mungkin juga orang melihat dari bukti pengalaman ternyata banyak anak sekarang susah. Jadi itu menurut saya yang mendorong anak-anak itu menjadi lebih suka untuk menunda perkawinan. Ibu Siti Khalifah, ada pandangan lain mengenai tren penurunan minat menikah dan status perkawinan pada orang-orang muda ini? Kalau saya lihat data memang ada penurunan. Tapi di sisi lain kalau kita melihat kaitannya kemudian dengan pernikahan dini itu juga cukup tinggi. Terutama pada saat pandemi kemarin mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Kalau based on data saya ini secara Indonesia tahun 2019 itu dispensasi kawin saja pengajuan itu ada 23.145. Kemudian pada saat pandemi itu sampai 63.382. Tahun 2021 menurun, tahun 2022 mengalami penurunan juga, tapi masih di angka 50.000 lebih. Kenapa kemudian saya kaitkan dengan konteks dispensasi kawin? Ini yang dispensasi kawin itu mereka yang masih mau melapor. Padahal di beberapa daerah rural atau suburban itu banyak juga anak-anak yang masih di bawah usia 19 tahun mereka menikah dan itu secara siri. Itu kan nggak dilaporkan ya, nggak terlapor. Itu yang kemudian salah satu konteks yang agak kontradiksi karena pernikahan siri juga masih banyak terjadi sampai detik ini, apalagi kalau di bawah usia 19 tahun. Orang tua kalau mau mengurus dispensasi kawin ada pembiayaan. Bagi beberapa orang yang ekonominya menengah bawah, mereka agak keberatan untuk membayar dispensasi kawin itu. Itu yang kondisi yang pertama. Yang kedua, ya memang kondisi saat ini untuk pemuda yang hidup di wilayah urban kayak Jakarta, Bandung, Surabaya seperti itu, karena kemarin berdasarkan penelitian mahasiswa saya juga terkait dengan isu child free, sudah mulai banyak pemuda-pemuda yang lebih memilih child free, baik mereka yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Mereka ingin mantap dulu secara finansial, ingin karirnya bagus. Salah satunya mereka kemudian memilih child free atau tidak menikah lebih dulu, padahal secara karir sudah bagus, secara finansial juga sudah bagus, tapi mereka merasa ya udah hidup seperti sekarang itu udah nyaman. Ada sih memang konteks seperti itu. Orang tua itu juga udah beda ya tuntutannya ke anaknya sekarang gitu. Karena saya ngajar kajian gender, jadi kadang kalau di kelas saya tanya nih mereka di kelas gitu, kalian yang laki-laki gimana, yang perempuan gimana gitu ya. Kalau yang laki-laki kalian pada saat kapan kalian akan menikah? Saya tanya gitu.
ya harus mapan dulu Bu, harus punya penghasilan, pekerjaan yang bagus. Mereka selalu bilang seperti itu. Begitu perempuan saya tanya, ternyata jawabannya juga hampir sama. Loh kenapa kalian seperti itu? Iya Bu, orang tua juga menuntut kami seperti itu. Harus bekerja dulu, harus punya pekerjaan yang bagus, baru kemudian menikah. Jadi sebenarnya orang tua, pola asuh orang tua juga udah mulai bergeser ya, terutama pada kalangan menengah pendidikan, dengan pendidikan menengah atas, itu mereka sudah menuntut baik anak laki-laki maupun anak perempuan itu mapan secara ekonomi. Kalau dulu kan anak perempuan udahlah setelah sekolah langsung menikah seperti itu, nggak ada tuntutan lain-lainnya. Kalau sekarang Generasi muda, mereka yang termasuk generasi milenial dan generasi Z, katanya punya karakteristik sendiri. Apakah ini berperan juga dalam pengambilan keputusan mengenai pernikahan? so far saya melihat memang agak udah berbeda ya dengan saya dulu gitu ya, karena saya memang dibesarkan di zaman Orde Baru. Kalau anak-anak sekarang itu cara berpikirnya sudah sangat bebas, mereka sudah punya informasi banyak sekali yang kemudian mereka tinggal menyaring saja dan memilih yang mana. Ini kalau saya bicara untuk mereka tinggal di wilayah urban, mereka yang pendidikannya menengah atas, karena nanti akan berbeda ketika mereka yang tinggal di wilayah rural atau suburban, itu pola pikirnya juga berbeda. Kalau mereka yang saat ini misal pendidikan tinggi mau S1, S2, kemudian kalau bisa setelah S1 mereka S2, mereka sudah memikirkan konteks persaingan di tingkat global. Even saya sendiri ketika di kelas saya selalu bilang bahwa persaingan di dunia kerja nanti untuk kalian bukan hanya dengan orang Indonesia, kalian juga harus bersaing di tingkat global karena itu sudah jadi masa kalian. Dan mereka memang pemikirannya itu ya jauh lebih terbuka seperti itu ya, tadi kaitannya dengan akses media sosial seperti itu secara tidak langsung juga membuka wawasan mereka. Untuk yang pendidikan tinggi, mereka juga kemudian selalu berusaha, misal sekolah S2 nggak harus di Indonesia, mereka cari jejaring di luar negeri dan lain-lain, sehingga kan jejaringnya ini jauh akan lebih luas lagi kan, pola berpikirnya juga akan jauh lebih luas lagi. Agak berbeda mereka yang tinggal di wilayah pedesaan. Ibu Mary, pemuda itu kan masuk kelompok usia produktif. Kalau tren penurunan minat menikah berlanjut, bagaimana dampaknya bagi kependudukan kita? Untuk saat ini, untuk beberapa saat ke depan, saya merasa dampaknya baik. Karena kan penduduk kita masih banyak, laju pertumbuhan kita masih di atas 1,3. Meningkatnya usia kawin akan dapat memberikan sumbangan pada penurunan angka kelahiran. Kalau orang umur kawin pertamanya semakin rendah, itu berarti dia makin panjang masa reproduksinya kan. Berarti potensi untuk punya anak, banyak anak yang akan dilahirkan. Kalau umur perkawinannya itu dinaikkan, berarti kan masa reproduksinya akan lebih pendek, sehingga kemungkinan anak yang dilahirkan akan lebih sedikit dibanding dengan mereka tadi yang menikahnya di umur yang muda. Jadi umur perkawinan pertama itu memiliki hubungan negatif dengan fertilitas, angka laju pertumbuhannya. Kalau kita sudah mencapai 1 atau kurang dari 1, nah itu baru agak ada dampak yang kurang baik. Jadi kita takut kayak negara-negara Jepang, Singapura, orang lebih suka nggak menikah gitu. Jadi kalau saat ini dan mungkin ke depan beberapa ini, saya merasa itu masih baik selama laju pertumbuhannya masih di atas 1. Saya kira dengan penundaan pernikahan ini akan baik. Dampaknya bukan hanya dalam hal itu ya, secara kesehatan atau dari kualitas manusianya, baik juga penundaan usia kawin. Ada hubungannya dengan menurunkan angka kematian ibu dan juga angka kematian bayi. Ya, kalau sudah dari awalnya baik, ya pasti kualitas SDM-nya juga akan baik juga gitu ya ke depannya. Ibu Siti Khalifah, kalau untuk kaum mudanya sendiri, apa positif negatifnya menunda pernikahan bagi mereka? Kalau positifnya ya secara individu, otomatis kan mereka kemudian bisa punya waktu yang lebih luas gitu ya, lebih panjang untuk menata diri, menata karirnya. Seperti itu mereka lebih bisa kemudian aktualisasi diri lah ya, tanpa kemudian diganggu dalam tanda petik gitu ya. Karena terus terang ada juga waktu itu informan yang dia memilih untuk child free, dia merasa anak itu hanya kemudian mengganggu kebebasan dia gitu loh. Harusnya dia kemudian punya kebebasan untuk mau pergi kemana, duitnya mau buat apa, itu kan terserah ya, karena membesarkan anak sekarang kan juga mahal gitu ya, biaya pendidikan di Indonesia kan juga sangat mahal gitu. Itu yang juga sebenarnya jadi pertimbangan mereka. Jadi memang ya positifnya mereka bisa melakukan aktualisasi diri sesuai yang mereka inginkan, tapi di sisi lain balik lagi kalau kita kemudian ngomong dalam konteks sebuah negara gitu ya, itu kan juga harus dipikirkan ketika kemudian angka tadi pernikahan itu rendah dan
angka kelahiran, akhirnya itu mengakibatkan angka kelahiran juga rendah, maka begitu nanti pertumbuhan penduduk ini mengalami penurunan, nah orang-orang yang lanjut usia ini nanti siapa yang akan menopang? Ya even kalau di Indonesia nggak kayak di luar negeri ya Mbak, ya tunjangan pensiun, tunjangan hari tua kayak gitu kan ada ya kalau di luar negeri. Di Indonesia ada sih sekarang, tapi masih belum terstruktur kayak di luar ya. Tapi gimana pun itu kan juga kalau dalam konteks negara perlu dipikirkan nih. Ketika usia non-produktif itu jauh lebih tinggi daripada usia produktif, ya efeknya memang masih lama, 40-50 tahun ke depan. Perlu dijadi apa ya, ada sebuah kebijakan memang yang memanage angka pertumbuhan penduduk. Ibu Mary, tren penurunan kan sudah berlangsung sekitar 4 tahun sejak masa pandemi. Kalau menurut Anda, apakah pemerintah sudah perlu khawatir atau memikirkan policy tentang ini? Kalau menurut saya untuk penundaan usia kawinnya, saya masih nggak apa-apa gitu. Artinya kan itu sejalan dengan kebijakan pemerintah, program pemerintah yang dianukan oleh BKKBN, yaitu meningkatkan usia kawin pertama. Itu menjadi tujuan atau target BKKBN itu. Jadi ini masih sejalan gitu. Memang iya, angka pernikahan terus menurun di 23 ini sepanjang ini terendah 1,48 juta dibanding yang tahun 2013 itu 2,2 juta pernikahan setahun. Tapi dengan angka 1,48 juta itu juga masih bisa menghidupi IO wedding gitu ya. Harus menurunkan lagi angka pernikahan? Saya kira enggak. Dan mungkin agak sulit juga karena tadi sejalan dengan perkembangan itu norma-norma tadi keluarga kecil bahagia sejahtera juga semakin gencar, masih ini kemudian tersedianya fasilitas-fasilitas tadi membuat orang semangat terpacu untuk dapat pendapatan yang lebih baik lagi. Kalau mau dapat pendapatan lebih baik lagi, ya gimana? Mestinya mereka akan cari sekolah, jadi menunda pernikahan itu tadi. Dan saya kira masih belum atau juga belum tepat lah kalau misalnya itu dikasih intervensi untuk menaikkan lagi angka pernikahan, saya kira belum. Kalau menurut Anda, Ibu Siti Khalifah? Nah, itulah kalau kita bicara negara gitu, saya juga agak bingung nih gitu ya. Terus terang, kalau saya melihat sih kaitannya kemudian dengan kebijakan kependudukan, so far maksud saya arah kebijakan kependudukannya itu kemana gitu loh Mbak. Harusnya kan juga jelas ya, bukan sekedar kita memetakan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin lah apa, bukan hanya seperti itu, berdasarkan gender, bukan hanya seperti itu gitu. Tapi bagaimana kemudian tren tadi, termasuk tren pernikahan, tren kelahiran, kematian ibu melahirkan, dan lain-lain. Karena itu memang akan menjadi data yang saling kait-mengkait seperti itu sih. So far saya masih belum apa ya Mbak ya menemukan titik terangnya gitu loh kalau dari policy negara. Baik, terima kasih atas waktu Anda untuk VO Indonesia. Sukses selalu untuk setiap aktivitas Anda. The Voice of America.